Silahkan kita lanjut ke hadis ke-29 tentang keutamaan Al-Quran, yang artinya dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Pernah suatu ketika aku duduk dengan sekumpulan muhajirin yang miskin. Sungguh sebagai mereka tidak memiliki kain yang cukup untuk menutupi badannya dengan sempurna, sehingga sebagian mereka menutupi dirinya dengan badan temannya. Pada saat itu, seorang qori membacakan Al-Quran kepada kami. Tiba-tiba datanglah baginda Rasulullah SAW, lalu berdiri di dekat kami. Qori itu pun diam. Beliau memberi salam dan bersabda, 'Apa yang sedang kalian lakukan?' Kami menjawab, 'Kami sedang mendengarkan bacaan kitab Allah.' Beliau bersabda, 'Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sebagian dari umatku orang-orang yang aku diperintah agar bersabda bersama mereka.' Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, kemudian beliau duduk di tengah-tengah kami sehingga jarak masing-masing kami dengan beliau kurang lebih sama. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya agar kami duduk melingkar sehingga wajah-wajah kami terlihat oleh beliau. Beliau bersabda, 'Bergembiralah wahai muhajirin yang miskin. Kalian akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalian akan masuk surga setengah hari lebih dulu daripada orang-orang kaya, sedang setengah hari akhirat sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud tidak mempunyai kain yang cukup untuk menutupi badan yang ada dalam hadis di atas adalah terlihat sebagian tubuh selain aurat. Sebab meskipun bukan aurat, jika di depan umum semestinya ditutupi juga. Sehingga di majelis tersebut mereka saling menutupi diri dengan badan saudaranya agar tidak terlihat oleh orang lain. Ketika baginda Rasulullah SAW datang, mereka tidak segera menyadarinya karena ketawajuhan mereka. Mereka baru menyadarinya ketika beliau telah berada di depan mereka. Sebagai adab, orang yang membaca pun diam. Meskipun baginda Nabi SAW melihat langsung mereka sedang membaca Al-Quran, beliau tetap bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan kegembiraan beliau terhadap amalan mereka. Suatu hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun dari tahun-tahun yang kamu hitung. Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Inilah sebabnya mengapa hari kiamat yang begitu panjang itu disebut Godan atau hari esok, karena mengikuti perhitungan hari di akhirat. Namun, hitungan ini hanya untuk orang-orang beriman secara umum, sedangkan untuk orang-orang kafir dijelaskan di dalam Al-Quran, "Finkana miqdaruhu khamsina alfasanah." Suatu hari hitungannya sama dengan 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4. Bagi kaum mukminin yang khusus, waktu tersebut akan lebih singkat lagi sesuai dengan derajatnya masing-masing. Bagi sebagian mukmin, ada yang lamanya hanya seperti 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan baca Al-Quran. Demikian juga banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menyimak bacaan Al-Quran. Baginda Nabi SAW diperintahkan untuk turut serta duduk bersama mereka, sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas. Adakah keutamaan yang dapat melebihinya? Sehingga sebagian ulama berfatwa bahwa mendengarkan tilawah Al-Quran lebih baik daripada membacanya, karena membaca Al-Quran itu sunnah dan mendengarkannya wajib. Yang wajib itu lebih tinggi derajatnya daripada yang sunnah. Berdasarkan hadis di atas, dapat diambil kesimpulan dari masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu manakah yang lebih utama, orang fakir yang bersabar dengan kemiskinannya atau tidak menampakkan kemiskinannya kepada siapapun, atau orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan kewajibannya.
Hadis di atas mendukung pendapat bahwa orang fakir yang bersabar dengan kemiskinannya adalah lebih utama. Selanjutnya, pembaca dan pendengar Al-Quran mempunyai keutamaan masing-masing. Hadis ke-30. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afatun wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar satu ayat dari kitab Allah, maka akan ditulis sebagainya satu kebaikan yang dilipat gandakan. Barang siapa membacanya, maka baginya nur pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Meskipun para muhaddis mempermasalahkan sanad hadis di atas, namun dari segi isinya hadis tersebut banyak didukung oleh riwayat-riwayatnya yang menyatakan bahwa mendengar tilawah Al-Quran berpahala sangat besar. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa mendengarkannya lebih baik daripada membacanya. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Beliau bersabda, bacakanlah Al-Quran untukku. Saya menjawab, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran diturunkan kepada engkau? Mengapa saya yang membacanya untuk engkau? Beliau bersabda, hatiku ingin mendengarnya. Lalu Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terlihat air mata beliau berlinang-linang. Suatu ketika Sayyidina Salim radhiyallahu anhu, hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh Sayyidina Abi Huzaifah radhiyallahu anhu, membaca Al-Quran dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri lama di sampingnya mendengarkan bacaannya. Beliau juga pernah mendengarkan bacaan Al-Quran dari Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dan memuji bacaannya. Membaca Al-Quran dengan suara nyaring atau lirih. Hadis ke-31. An Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqati wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqat. Dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara nyaring seperti orang yang bersedekah terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara lirih seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Nasai, dan Hakim. Kadangkala bersedekah dengan terang-terangan itu lebih baik, seandainya hal itu dapat menimbulkan semangat bersedekah kepada orang lain atau untuk suatu kemaslahatan yang lain. Namun, pada kesempatan yang lain, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik jika dikhawatirkan akan menimbulkan ria atau merendahkan orang lain. Demikian juga membaca Al-Quran. Kadangkala membacanya dengan suara nyaring itu lebih baik daripada dengan suara lirih, yaitu jika bacaan itu menyebabkan orang lain bergairah membaca Al-Quran dan menyebabkan pahala bagi orang yang mendengarkannya. Pada saat yang lain, membaca dengan lirih itu lebih baik jika ternyata membaca dengan suara nyaring dapat mengganggu orang lain atau dikhawatirkan menimbulkan ria. Oleh karena itu, baik membaca dengan suara nyaring maupun lirih mempunyai keutamaan masing-masing. Kadangkala membaca dengan suara nyaring itu lebih sesuai, dan kadangkala membaca dengan suara lirih lebih sesuai. Banyak orang berdalil bahwa membaca dengan suara lirih itu lebih baik berdasarkan hadis sedekah yang disebutkan di atas. Imam Baihaqi rahmatullah alaih menulis di dalam kitab Asy-Syu'ab satu hadis yang dianggap dhaif oleh para ulama dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, amalan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi 70 kali lipat lebih baik daripada amalan dengan terang-terangan.
Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah membaca terlalu nyaring sehingga mengganggu satu sama lain." Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih melihat seseorang yang membaca Al-Quran dengan suara nyaring di dalam Masjid Nabawi, maka ia menghentikannya. Tetapi orang yang membaca itu berdalih dengan menyampaikan suatu dalil. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih berkata, "Jika kamu membacanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah dengan lirih. Namun jika kamu membacanya untuk manusia, maka bacaanmu tidak ada gunanya." Selain itu, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar membaca Al-Qur'an dengan suara nyaring. Di dalam Syarah Al-Ihya juga ditulis mengenai kedua cara tersebut, baik dalam riwayat hadis maupun atsar atau ucapan para sahabat radhiyallahu anhum.